Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Poppy Ismalina, MNED, PhD selaku dosen pembimbing. Yang terhormat para dosen penguji, Ibu Eni Sulistianingrum, SE MA PhD, dan Bapak Gigi Fitrianto, SE MSc PhD. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenankan, saya Hairunisa Febriani, mahasiswa Magister Sains Ilmu Ekonomi untuk mempresentasikan penelitian saya tentang analisis kesediaan membayar sektor rumah tangga terhadap kebijakan satu tagihan, layanan air bersih, dan pengolahan air limbah domestik di Batam menggunakan metode valuasi kontingensi. Baik, latar belakang penelitian ini dilatar belakangi oleh peningkatan jumlah penduduk di dunia, namun tidak sebanding dengan suplai air bersih yang tersedia. Menurut Alicia serta Metcalf dan Eddy, konsumsi air bersih untuk kegiatan sehari-hari rumah tangga itu akan menghasilkan 65–85% buangan berupa air limbah domestik. Jadi sekitar 80% air limbah itu akan terbuang ke lingkungan begitu saja tanpa diolah secara aman. Nah, di Indonesia sendiri, menurut World Bank dan Australian Aid, hanya 1% air limbah domestik dan 4% lumpur tinja yang diolah secara aman. Artinya sisanya itu terbuang ke lingkungan sekitar yang akan menyebabkan kerusakan lingkungan, kemudian berdampak buruk pada kesehatan manusia, serta akan menimbulkan kerugian ekonomi, seperti data yang dikeluarkan oleh World Bank yang menyatakan bahwa keterbatasan akses air bersih dan sanitasi itu akan mengakibatkan mortalitas dan kerugian materi sekitar 7% dari GDP dunia. Nah, ada beberapa alasan yang melandasi mengapa peneliti memilih Kota Batam sebagai lokus studi penelitian ini. Pertama, berbeda dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia, Pulau Batam itu tidak memiliki mata air dari dalam tanah, sehingga untuk penyediaan air baku atau air bersih, Batam itu mengandalkan air hujan yang ditampung dalam waduk-waduk serta melakukan desalinasi air laut. Jadi Pulau Batam itu tidak memiliki sumber air lainnya seperti kota-kota lain di Indonesia. Yang kedua, jenis tanah di Batam itu adalah tanah bauksit, yang mana tanahnya itu tidak dapat menyimpan air, sehingga jika terjadi intensitas hujan yang sangat deras, banjir itu sangat mungkin terjadi. Dan selain itu, kegiatan perekonomian yang membutuhkan penggunaan air bersih yang banyak, seperti kegiatan pertanian, itu juga tidak dapat dilakukan di Kota Batam. Ketiga, banyaknya terjadi kegiatan ilegal seperti illegal logging dan penyemayan bibit ikan di waduk. Nah, hal ini akan mempengaruhi ketersediaan debit air di waduk. Kemudian yang terakhir, Batam ini merupakan kota dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Indonesia selama 30 tahun terakhir, yaitu sekitar 8–11% per tahunnya. Nah, menariknya, kenaikan laju pertumbuhan ini bukan karena angka kelahiran, namun karena terjadinya migrasi penduduk. Nah, alasan-alasan inilah yang menyebabkan persediaan air bersih di Kota Batam itu terus menurun, apalagi dengan perubahan iklim yang menyebabkan Batam mengalami kekeringan sejak tahun 2015. Seperti yang terlihat pada gambar ini adalah kondisi salah satu waduk di Batam pada tahun 2019. Lalu ada beberapa fakta menarik lain yang ada di Batam. Yang pertama, karena jumlah penduduknya yang terus meningkat, maka pelanggan air bersihnya juga terus bertambah. Tapi hal ini tidak sebanding dengan suplai air baku yang ada. Yang kedua, konsumsi air bersih di Kota Batam itu melebihi rata-rata konsumsi nasional, di mana rata-rata konsumsi nasional adalah sebesar 130 liter per orang per hari. Nah, data di PT Moya itu menunjukkan sampai dengan Juli 2023, konsumsi air bersih Kota Batam itu adalah 208 liter per orang per hari. Dan yang terakhir,
mahalnya biaya investasi awal untuk membangun infrastruktur serta biaya operasional dan pemeliharaan pengelolaan air bersih dan air limbah domestik itu juga cukup memberatkan pemerintah. Nah, pada grafik ini terlihat bahwa ketersediaan air bersih saat ini di Pulau Batam hanya mencukupi untuk tahun 2022, dengan total ketersediaan air saat ini adalah 3.610 liter per detik, sedangkan proyeksi yang dilakukan BP Batam untuk kebutuhan air masyarakat Kota Batam sampai tahun 2045 itu mencapai 7 ribuan liter per detik. Sehingga pemerintah itu membutuhkan alternatif-alternatif penambahan air baku baik dari sumber yang sudah ada saat ini maupun dengan menambah sumber air baku. Semakin bertambahnya kebutuhan air bersih dan terbatasnya sumber air baku di Batam, itu membuat pemerintah dalam hal ini BP Batam mendesain konsep Batam Integrated Total Water Management, seperti yang dapat terlihat pada gambar ini. Gambaran ini merupakan framework dari pemanfaatan seluruh sumber daya air baku yang ada di Pulau Batam, mulai dari waduk existing, waduk baru yang akan dibangun, sampai dengan proses recycle air, serta desalinasi air laut. Nah, proyek BITWM ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terutama untuk desalinasi air laut dan recycle air. Saat ini, proses recycle air itu sedang berlangsung dalam bentuk pembangunan tahap pertama instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik sebelum masuk ke drainase-drainase yang ada. Nah, IPAL ini akan melayani 11.000 sambungan air limbah domestik untuk rumah tangga dengan kapasitas tampungan 20.000 meter kubik dan akan menghasilkan air recycle yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sebanyak 16.000 liter per detik. Nah, untuk kedepannya, pemerintah akan terus membangun IPAL-IPAL lain yang melayani Pulau Batam dan tentu saja hal ini membutuhkan partisipasi dan kesediaan masyarakat berupa pemahaman akan asas polluter pay principle sehingga masyarakat itu juga memiliki andil dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Nah, dari latar belakang yang sudah dipaparkan, maka terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama adalah kondisi existing, di mana terbatasnya air baku dan konsumsi air bersih yang terus meningkat akibat pertambahan jumlah penduduk, itu akan menghasilkan buangan air limbah rumah tangga yang semakin meningkat juga. Dan jika air limbah ini tidak tersimpan dalam tangki septik, maka air limbah ini akan teralirkan ke lingkungan sekitar yang akan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, hal ini juga akan memunculkan biaya tambahan berupa biaya pengolahan air limbah. Pada kondisi existing, air limbah rumah tangga itu sementara tersimpan di dalam tangki septik. Nah, artinya, pengolahannya itu akan dilakukan hanya ketika rumah tangga tersebut melakukan pengosongan atas tangki septiknya. Nah, pada saat melakukan pengosongan tangki septik, maka akan muncullah tagihan layanan pengolahan air limbah. Nah, karena pengosongan tangkinya ini dilakukan sewaktu-waktu dan hanya dilakukan ketika tangki septiknya mampet atau sudah penuh, maka hal ini akan mengakibatkan peningkatan pencemaran lingkungan. Yang kedua, mengapa sih harus satu tagihan? Nah, dengan adanya konsep BITWM tadi, kendala-kendala yang ada pada kondisi existing itu dapat terjadi. Jadi tidak harus menunggu sampai tangki septiknya mampet, air limbah domestik rumah tangga itu bisa langsung dipisahkan dan dialirkan secara simultan ke IPAL-IPAL terdekat untuk diolah kembali di IPAL-IPAL. Nah, pada kondisi existing, biaya pengosongan tangki tadi merupakan biaya eksternal. Nah, dengan konsep satu tagihan, maka ini adalah bentuk lain dari penginternalan
biaya pengolahan air limbah domestik ke dalam tagihan air bersih sesuai dengan pola tarif blok konsumsi air bersih yang digunakan oleh responden. Sehingga tuh secara psikologis masyarakat tidak merasa terbebankan dengan adanya beban tagihan pengolahan air limbah domestik. Karena satu kali melakukan pengosongan tangki septik itu bisa di harga 3.400.000 untuk kapasitas sekitar 100 meter kubik kalau nggak salah. Nah, sehingga perlu diteliti apakah masyarakat Kota Batam ini bersedia untuk membayar tagihan air bersih dan pengolahan air limbah domestik dalam satu tagihan. Dari rumusan masalah yang tadi sudah dipaparkan, maka terdapat dua pertanyaan penelitian. Yang pertama, dengan cukup tingginya konsumsi air bersih di Kota Batam, serta biaya pembangunan infrastruktur dan teknologi yang cukup mahal, maka perlu diteliti sebenarnya faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi preferensi pelanggan rumah tangga terhadap kesediaan membayar layanan air bersih dan pengolahan air limbah domestik dalam satu tagihan. Dan yang kedua, berapa nilai rata-rata kesediaan pelanggan rumah tangga untuk membayar layanan air bersih dan pengolahan air limbah domestik. Nah, peneliti memiliki asumsi bahwa pelanggan rumah tangga di Kota Batam itu lebih memilih untuk bersedia membayar lebih tinggi akibat dari penerapan penggunaan teknologi baru untuk pengolahan air limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga, dibandingkan dengan melakukan efisiensi atas konsumsi air bersih. Nah, jadi kan kalau misalnya dia konsumsi air bersihnya dikurangi, maka kan tagihan air limbah domestiknya juga tidak besar atau lebih rendah. Nah, tapi peneliti memiliki asumsi bahwa rumah tangga Kota Batam itu lebih memilih untuk tetap mengkonsumsi air bersih sesuai dengan keinginannya. Nah, kemudian konsep teori dan studi empiris yang dilakukan dalam penelitian ini, yang pertama adalah teori valuasi air, di mana air diberlakukan sebagai barang ekonomi menurut prinsip Dublin pada tahun 1992. Kemudian yang kedua, eksternalitas, di mana menurut Pindick dan Rubenfeld 2013, eksternalitas merupakan sumber efisiensi ekonomi yang terjadi karena terdapat perbedaan antara manfaat sosial dengan manfaat individu. Kemudian yang ketiga, asas pencemar membayar, di mana asas ini digunakan sebagai upaya untuk mengatasi kegagalan pasar dengan menerapkan konsep internalisasi dari biaya eksternal. Kemudian yang keempat, teori tentang indeks harga konsumen, di mana indeks ini digunakan sebagai pertimbangan keterjangkauan masyarakat terhadap perubahan daya beli konsumen. Nah, sehingga nanti nilai WTP yang didapat itu akan menjadi acuan apakah harga tersebut membebani rumah tangga atau tidak membebani. Karena besarannya itu tidak boleh melebihi 4-5% dari UMK Kota Batam. Kemudian yang terakhir, kesediaan membayar atau WTP menurut Song dan Argusa 2008 itu merupakan pendekatan yang digunakan untuk mendekati harga barang non-pasar berdasarkan asumsi pilihan rasional dan maksimalisasi utilitas individu. Nah, Henley and Spash 1993 itu menyatakan bahwa metode valuasi kontingen menitik beratkan pada preferensi individu untuk menilai benda publik dengan pendekatan standar nilai uang. Nah, sehingga nilai ekonomi suatu benda publik itu dapat diukur. Kemudian, tahap pelaksanaan CVM ini menurut Henley dan Spash 1993 dilakukan dengan cara membangun pasar hipotesis, menghasilkan nilai tawaran, menduga nilai rata-rata WTP, menduga kurva nilai tawaran, agregasi data, dan evaluasi. Selanjutnya kita lihat bagaimana penelitian terdahulu dilakukan. Penelitian tentang WTP ini sudah banyak sekali dilakukan, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan membayar
Antara lain itu faktor kesadaran masyarakat akan lingkungan, faktor sosial ekonomi responden seperti pekerjaan, jumlah anggota keluarga, sampai faktor pendapatan, serta bagaimana pola konsumsi air bersih di rumah tangga. Nah, terlihat di sini bahwa beberapa penelitian itu hasilnya menunjukkan ada yang berpengaruh signifikan positif, ada juga yang berpengaruh signifikan negatif. Sehingga dalam penelitian ini diharapkan dapat diketahui apakah masyarakat Batam itu memahami bahwa sebagai pengguna air bersih, mereka juga merupakan penyebab pencemaran lingkungan, karena mereka menghasilkan air limbah domestik dari konsumsi air bersih yang mereka konsumsi sehari-hari. Kemudian, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan jenis data cross-section berupa hasil wawancara dan pengisian kuesioner akan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Batam selama bulan Februari sampai bulan April 2023. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah populasi dari jumlah pelanggan air bersih, dan sampel yang digunakan adalah sampel acak proporsional berdasarkan kecamatan yang ada di Pulau Batam dengan minimal jumlah sampel menurut rumus Lovin, yaitu sebanyak 100 pelanggan. Namun jika dalam periode pengambilan data, jumlah responden yang menjawab itu melebihi dari minimal sampel, maka data yang akan diolah adalah data real dari jumlah sampel yang terkumpul. Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang pertama, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi probabilitas WTP, metode analisa yang digunakan adalah model regresi logit, karena menurut Kuncoro 2001, model regresi logit lebih fleksibel dibandingkan teknik lain karena tidak memerlukan asumsi normalitas pada model ini. Kemudian pada penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah variabel dummy, berupa kesediaan membayar pelanggan rumah tangga terhadap layanan air bersih dan pengolahan air limbah dalam satu tagihan. Jadi apabila pelanggan menjawab ya, maka nilainya adalah 1, dan jika tidak, maka nilainya adalah 0. Kemudian variabel independennya itu mengadopsi variabel dari penelitian Gunatile 2007 yang ditambahkan dengan persepsi masyarakat terhadap prinsip pencemar membayar dan perspektif lingkungan yang berkelanjutan seperti yang terlihat pada tabel ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kedua, yaitu menghitung nilai WTP, metode yang digunakan adalah statistik deskriptif untuk mengetahui mean dan median serta pola WTP responden, di mana harga WTP maksimum yang sanggup dibayarkan responden itu diambil dari rata-rata WTP range tertinggi sehingga dapat diketahui nilai rata-ratanya yang merupakan kesediaan maksimum responden untuk membayar. Hasilnya, penelitian ini dilakukan selama bulan Februari sampai April 2023 dengan total sampel sebanyak 221 orang. Nah, berdasarkan grafik ini, sebanyak 71% dari total responden itu menjawab bersedia membayar layanan air bersih dan pengolahan air limbah dalam satu tagihan. Sedangkan sisanya 29% itu tidak bersedia membayar. Nah, artinya sebagian besar responden itu sudah memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap penanggulangan dan pencegahan pencemaran dengan bersedia membayar biaya air limbah domestik yang mereka hasilkan. Nah, dari hasil wawancara singkat dengan responden, itu diketahui bahwa dari 71% responden yang menjawab bersedia membayar dalam satu tagihan, sebanyak 44,3% responden itu setuju karena biaya tersebut itu dapat digunakan untuk membantu pemerintah dalam bentuk cost sharing akan biaya penambahan layanan berupa sistem pengolahan air limbah sistem pengelolaan air yang terintegritas atau BITWM. Kemudian diikuti dengan sebanyak 39,9% responden yang setuju membayar, itu menyatakan bahwa mereka setuju membayar karena air itu merupakan kebutuhan primer manusia. Nah, untuk 29% yang tidak bersedia membayar, alasan utama mereka tidak bersedia membayar adalah karena peningkatan layanan
berupa BI/TWM itu merupakan kewajibannya pemerintah dan masyarakat sudah membayarkan pajak, sehingga diharapkan bahwa dengan pajak tersebut seharusnya pemerintah sudah dapat memberikan penambahan layanan berupa peningkatan layanan BI/TWM tadi. Nah, memperhatikan hasil tabulasi kuesioner atas kesediaan membayar, di mana tabulasi ini dibagi menjadi dua, yaitu variabel-variabel independen sosioekonomi dan variabel independen atas perspektif masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa tabulasi variabel independen sosioekonomi seperti water bill, water consume, wastewater bill, kemudian wastewater volume, income, house status, household size, job, district, hanya ada satu variabel yang signifikan, yaitu variabel wastewater bill. Sedangkan untuk tabulasi variabel-variabel independen atas perspektif masyarakat seperti sustainable perspective, kemudian wastewater perspective, PPP1 dan PPP2, hanya ada satu variabel juga yang signifikan, yaitu variabel PPP2, di mana variabel ini merupakan variabel yang menyatakan kesetujuan responden akan peningkatan layanan melalui program Integrated Total Water Management. Dari hasil uji kesesuaian model, nilai probabilitas chi-square menunjukkan angka 0,072, lebih besar dibandingkan taraf signifikansi 0,05%. Maka keputusannya gagal tolak H0. Artinya dengan taraf signifikansi 5%, model regresi logistik yang digunakan itu sudah sesuai untuk menjelaskan status kesediaan membayar. Kemudian dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, juga diperoleh bahwa dari ke-13 variabel independen dalam model, itu hanya ada 2 variabel independen yang signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, jika dilihat dari hasil olah stata untuk uji G, itu dapat didapatkan bahwa dengan taraf signifikansi 5%, nilai probabilitas LR statistiknya adalah 0,000, lebih kecil daripada 0,005, sehingga keputusannya adalah tolak H0. Nah, nilai R² pada model ini yaitu sebesar 0,3277. Nilai ini mengindikasikan bahwa seluruh variabel independen itu mampu menjelaskan sebesar 32,77% variabel dependen atau VTP. Sedangkan sisanya 67,23% itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model. Kemudian untuk uji Wold, hasil yang didapat adalah hanya ada 2 variabel yang signifikan pada taraf signifikansi 0,05, yaitu variabel wastewater bill dan PPP2. Nah, jadi bisa kita lihat dalam slide ini persamaan logistik, regresi logistik yang terbentuk. Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi pelanggan rumah tangga terhadap kesediaan membayar satu tagihan hanya ada 2 variabel. Yang pertama, variabel wastewater bill, atau di mana nilai koefisiennya sebesar 1,517 dan nilai out ratio-nya sebesar 4,5586. Nah, maknanya semakin besar perkiraan biaya rekening air limbah domestik per bulan, maka kemungkinan besar kesediaan rumah tangga tersebut untuk membayar biaya layanan air bersih justru meningkat sebesar 4,55,86. Kemudian yang kedua, variabel PPP2, di mana nilai koefisiennya adalah sebesar 0,595 dan nilai out ratio-nya sebesar 1,81. Artinya, semakin banyak masyarakat yang menyetujui adanya peningkatan layanan melalui program BI/TWM, maka kemungkinan kesediaan rumah tangga tersebut untuk membayar biaya dalam satu tagihan itu akan meningkat sebanyak 1,8148 poin.
Kemudian kita lanjutkan dengan nilai rata WTP. Untuk membuat penilaian WTP, dibuatlah pasar hipotesis terlebih dahulu terhadap kegiatan yang diharapkan, yaitu ketika kebijakan BITWM atau kebijakan satu tagihan ini diimplementasikan, akan meningkatkan, maksudnya implementasi atas layanan BITWM itu akan meningkatkan kapasitas dan kualitas air. Sehingga pemerintah ini juga ingin memberikan kompensasi tambahan kepada masyarakat yang bersedia atas peningkatan layanan tersebut dengan cara memberikan sambungan layanan air bersih, layanan air limbah domestik ke rumah-rumah tangga itu secara gratis. Nah, dengan menawarkan kepada responden metode pertanyaan terbuka atas nilai maksimum WTP, maka didapat bahwa nilai rataan WTP sebesar 105.631 per bulan. Nah, besaran ini masih dianggap wajar dan tetap dapat mempertahankan standar hidup yang sama sebelum kebijakan satu tagihan ini diterapkan pada level rumah tangga, karena nilai ini masih masuk dalam range besaran IHK Kota Batam untuk pengeluaran berupa biaya konsumsi air bersih. Nah, biaya ini tidak melampaui 4–5%, yaitu sekitar 180–225 ribu dari UMK Kota Batam sebesar 4.500.000 per bulannya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini, yang pertama menjawab pertanyaan penelitian. Yang pertama, hanya ada 2 faktor dalam model yang mempengaruhi preferensi pelanggan rumah tangga terhadap kesediaan membayar layanan air bersih dan pengolahan air limbah domestik dalam satu tagihan, yaitu wastewater bill atau perkiraan besaran biaya rekening air limbah domestik per bulan, dengan dugaan responden sebagai pencemar itu bersedia membayar polusi yang dihasilkan. Dan yang kedua, PPP2 atau kesediaan responden atas peningkatan layanan melalui program BITWM. Yang kedua, hasil uji goodness of fit dinyatakan bahwa model regresi logistik yang digunakan itu sudah sesuai untuk menjelaskan kesediaan membayar biaya layanan air bersih dan pengolahan air limbah domestik dalam satu tagihan. Kemudian, menjawab pertanyaan penelitian yang kedua, yaitu berapa nilai rata-rata kesediaan membayar pelanggan rumah tangga terhadap layanan air bersih dan pengolahan air limbah domestik. Hasil perhitungannya menunjukkan bahwa nilai ratanya sebesar 105.631 per bulannya. Artinya responden dalam penelitian ini bersedia untuk membayar lebih tinggi akibat dari adanya penerapan penggunaan teknologi baru untuk pengolahan air limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga, sehingga dapat digunakan secara efisien melalui program peningkatan layanan BITWM. Nah, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa walaupun masyarakat bersedia untuk membayar tagihan air bersih dan air limbah dalam satu tagihan, ternyata dari sisi perspektif berkelanjutan konsumsi air bersih, kemudian pemahaman akan pengelolaan air limbah yang baik, serta keberterimaan masyarakat atas konsep prinsip pencemar membayar itu masih belum dipahami secara baik oleh masyarakat, terutama perspektif tentang pencemar menanggung biaya pencegahan serta pengendalian atas pencemaran yang terjadi. Nah,
dari kesimpulan yang sudah ditarik, ada beberapa usulan bagi penelitian selanjutnya maupun untuk pemerintah setempat. Yang pertama, edukasi terhadap masyarakat itu tetap perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran bahwa air limbah domestik adalah sumber pencemar dan masyarakat itu harus membayar akibat dari pencemaran yang mereka timbulkan. Selain itu juga pemerintah perlu membangun beberapa program pendampingan kepada masyarakat secara lebih lanjut. Lalu, untuk meredam isu-isu negatif yang berpotensi menghambat keberlangsungan program BITWM di masa depan, pemerintah itu perlu meningkatkan utilitas masyarakat terhadap jasa layanan air bersih dan air limbah domestik. Sehingga masyarakat itu memiliki rasa kepercayaan dan mendukung semua program-program pemerintah. Kemudian perlu juga dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana pemberian insentif, kemudian disinsentif, maupun pengenaan denda jika kebijakan satu tagihan ini diterapkan. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menggunakan model estimasi WTP lainnya, seperti menggunakan opsi peningkatan kualitas, meneliti level lain selain level rumah tangga, dan lainnya. Demikian presentasi tesis saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan dan kesalahan. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.